tinggal ini adalah Raja Leba. Jadi kami punya punya saudara perempuan punya keturunan yang di Najami ini begitu. Jadi memang pantas sekali kami sebagai saudara laki-lakinya harus omong sesuatu tentang kehidupannya gitu. Jadi saya rasa bagi keluarga besar Moi dan Nomleni ya sebenarnya dalam acara seperti ini harus keluarga Moi yang buka pintu untuk saya bicara, ya, keluarga Moi yang harus buka pintu untuk saya menyampaikan sesuatu maksud hati kami keluarga besar Gawele dan semua rukun keluarga terkait di dalamnya. Ada kok dari keluarga Moi, mari buka pintu, baru saya bisa masuk. Di dalam. Kita hal yang baru bagi keluarga Moi, ya, kalau dalam budaya seperti ini, ya. Jadi kemungkinan juga kurang lebih 16 tahun yang lalu biasa panggil siapa? Bapak Alek, Aldes. Bapak Aldes dan saya juga mungkin tidak mengikuti dalam presis adat yang terjadi kurang lebih 16 tahun yang lalu di Sabu, ya toh Bapak. Jadi memang orang bilang itu kalau tidak tidak pernah masuk dan atau mungkin tidak dikenal atau tidak disayang juga kan gitu. Jadi apa boleh buat saya harus masuk dari keluarga besar. Jadi baik Bapak Mama dan saudara-saudara semua, sore ini walaupun kita masih ada dalam suasana duka, ya, tadi kita sudah merubah tenda ini sebagai sebagai tenda sukacita oleh Mama Pendeta bersama-sama dengan keluarga besar Moi, keluarga besar Gawele dan semua keluarga terkait di dalamnya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, cinta kasih yang telah dipersatukan melalui satu perkawinan Najami dengan Mami kita lagi Mado, ya, sehingga kita masih ada sampai saat ini oleh karena cinta kasih yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita alami pada hari ini berdasar kasih itu. Jadi kami juga bicara dalam melengkapi budaya yang pernah terjadi dalam 16 tahun yang lalu, tentu dalam hubungannya cinta kasih yang sangat erat, tapi dalam koridor adat Sabu. Jadi Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih, saya bicara mewakili keluarga besar
Moi, keluarga besar Nondeni dan semua rukun keluarga terkait dalamnya. Tentu kami keluarga Moi ingin mendengarkan isi hati daripada keluarga besar Gawele ya, dan semua rukun keluarga terkait sesuai dengan adat dan budaya kita. Gitu. Karena saya sudah menjadi orang Rote, mohon maaf kalau ada sabar itu saya kurang memahami gitu, kurang mengerti. Jadi apa boleh buat, saya lebih senang kalau keluarga besar Gawele, keluarga besar Rebo, keluarga besar Joki itu tentu saat ini kami dapat hal yang sangat mulia, yang sangat positif dalam keluarga. Jadi oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada keluarga besar Gawele dan Naramengi, Narajara, dan adik-adik semua. Kalau saya tidak salah tadi itu ada sekitar 10 orang yang datang dari Sabu. Bolehan ewer muta peda ini mayu di mape majile mata yu badul ba mayu di mape mira ape pali minare. Dengan itu era pada radiri. Jadi apa yang ada di kita punya hati harus disampaikan sama-sama supaya jangan saya sendiri yang bicara begitu. Itu tujuan saya supaya bapak saya Pak tidak apa yang bapak omong itu saya tidak mengerti. Supaya saya sudah terang kembali ya. Jadi terima kasih saya berikan kesempatan kepada keluarga kalian. Jadi ada kok dari Sabu yang bisa mengapa bisa menyampaikan Dari Gawele. dari Gawele. Yang mengerti dia Amalen. Amalen. Jadi saya juga sama. Jadi terima kasih. Jadi mohon maaf ya, saya kembali lagi dari keluarga besar Gawele. Bapak Mama dan saudara-saudara keluarga besar Moi dan Leni, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa selesai kita peningkat sur, tentu ada satu hal yang kita harus bicara bersama-sama menyangkut status saya punya saudara perempuan ini supaya jelas ya, karena status seorang janda itu sangat diperhatikan, apalagi lebih jelas gitu, perjalanan hidupnya gitu. Itu saya rasa kalau kita baca firman Tuhan kita tahu tujuannya itu bagaimana itu Naomi tadi itu kita dengar firman Tuhan pembacaannya dari Naomi tentang Naomi dan Ruth ya. Itulah tujuan orang Sabu itu kenapa pada saat kalau suaminya sudah meninggal tentu kami keluarga harus meminta kembali kita punya saudara perempuan ke tengah-tengah kita. Oleh karena kurang lebih itu 16 tahun yang lalu kami keluarga besar Dona Mata Dr. Ogona Dwae sudah berikan kepada keluarga adanya kasih naik ke marga besar Moi ya, menjadi bagian dari keluarga besar Moi, saudara perempuan kami. Pada saat itu kita duduk secara adat dan disahkan di atas tikar adat pada saat itu. Kemudian kita bawa mereka ke tanda-tanda rumah Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tetapi saat ini Tuhan sudah berkehendak lain, ya, sudah mengambil pulang suami yang dihormati, yang dikasihi, ya, sebagai penopang hidup, sebagai yang bertanggung jawab dalam kehidupannya, sebagai yang mencari hidup, dan juga sebagai tali pergantungan hidupnya pada suami. Suami sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu dengan penuh sukacita dan
hati yang tulus, kami memohon, kami harus meminta, harus mengambil kembali kami punya anak, kami punya saudara perempuan, kembali ke tengah-tengah kami, kembali ke marga kami Donamata. Kasih naik kembali ke marga Donamata saat ini. Marga Donamata Kerogo Dona Igwai. Ini permintaan kami ini dengan penuh sukacita kami mohon jawaban yang pasti dari keluarga besar Moi dan Maya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Dari kami keluarga Moi, kami mohon kepada Bapak semua, sebenarnya yang meninggal ini bukan keren meninggal, tapi karena meninggal. Siapkan keluarga. Mungkin itu dulu. Jadi baik, terima kasih jawaban yang disampaikan oleh keluarga besar Moi, Mam Leni, dan bersama keluarga terkait di dalamnya. Tentu jawaban yang saya singkat ini tapi punya tujuan yang sangat positif. Jadi dia bilang yang meninggal ini bukan friend, tetapi yang meninggal adalah Nona. Mama dan saudara-saudaraku yang tersayang, kenapa kami saudara laki-laki makmone, kelompok makmone, ya, harus datang di hadapan keluarga untuk meminta kembali. Oleh karena kalau saya lihat secara fisik, kami lihat secara fisik kami punya saudara ini ya masih terlalu muda, ya. Ini tolong dipahami oleh keluarga besar Moi, masih terlalu muda. Kami keluarga besar Davele Marajara, kami tidak mau mendengar hal-hal yang menjadi tergores perasaan, ya, baik perasaan kami keluarga besar Davele dan Moi dan semua orang keluarga terkait oleh karena salah langkah, ya, oleh karena salah laku dari seharusnya perempuan karena dia masih muda. Tetapi kalau ada jawaban yang pasti, walaupun kami punya saudara ini melakukan hal yang tidak pantas di tengah-tengah keluarga besar Moi, tapi itu anggap bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tetapi persoalan yang bisa diselesaikan oleh kedua keluarga, baik keluarga besar Moi juga keluarga besar Davele. Itu tujuannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, jika keluarga besar Moi Memleni mempertahankan saudara perempuan kami masih berada di tengah-tengah keluarga besar Moi dan Memleni, ya, oleh karena cinta kasih tadi, tetapi kami sangat mengharapkan
jangan pernah jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar dugaan, menyakiti hati saudara perempuan bersama keempat anak yatim yang sudah ada ini, ya. Nah, bagaimana tanggung jawabnya kita sebagai keluarga, tentu kita harus memperhatikannya. Nah, tetapi ada punya tetapinya. Kalau istilahnya orang sabu, karena ada 3 macam kadi, supaya ini mama tahu tujuannya. Kadi terus atau kadi palewari, atau tidak kadi sama sekali. Berarti ada 3 ya. Nah, jadi kita harus pakai kalau bisa untuk memenuhi syarat. Nah, adat istiadat kita tuh sesuai dengan yang kita lakukan 16 tahun yang lalu. Saat ini lepas secara adat dan budaya, ya. Kemudian keluarga besar Moi diminta secara cinta kasih, oleh karena anak-anak masih kecil. Itu tujuan. Kenapa kami harus paksakan ini? Lepas secara adat, seandainya kalau terjadi apa-apa dia salah langkah di ini rumah, tidak ada sanksi adat, ya, yang dikenakan pada kami keluarga besar Gawele dan Narang Jara. Tidak ada. Atau kepada satunya saudara perempuan. Tidak ada. Nah, supaya jangan ada bahasa-bahasa yang berkembang di luar sana itu. Ini orang ini tidak tahu diri, masih di dalam rumah ini sudah buat hal yang tidak menyenangkan, yang menyakiti hati keluarga. Hal ini yang harus dijaga oleh keluarga besar Moi dan Nomleda, apalagi terhadap keempat anak yang ditinggalkan oleh Bapak Andre dan keluarga. Ini salah satu tujuan. Jika masih ada jawaban sedikit yang lebih jelas dari keluarga Moi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari keluarga Rote mewakili saudara-saudara, mama terkasih, kami sangat mengharapkan apapun yang terjadi, kami sangat mengharapkan saudara atau kekasih kami tetap berada kami, dan karena anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, kami tetap mempertahankan apapun yang terjadi. Dan kami juga tetap menyayangi dan mencintai saudara kekasih kami. Terima kasih. Terima kasih Mama yang menyampaikan isi hati keluarga besar Moi dan Mama ini. Singkatnya Mama bilang begini, apapun yang terjadi tetap dalam tanggungan kedua keluarga besar, ya, Moi dan Gawele. Jadi seandainya terjadi sesuatu di dalam kehidupan Najami, mereka tidak bisa tahu sendiri, tentu harus memberitahu kepada kami, ya. Jadi seandainya
kalau dia ingin menikah, ini saya omong yang saya lebih jelas ingin menikah, ada seorang laki-laki yang mau tanggung dia punya hidup, ya, tentu pada saat itu najami sampai kepada kita, yang sebagai om mau kemana aman ya, sampai berita itu Arle sudah meninggal. Lama baik sebenarnya ini sangat dalam betul tujuan. Andre sudah meninggal. Saya mau kembali ke tengah-tengah keluarga. Artinya sudah ambil satu keputusan, ya, keputusan yang sangat positif bagi kedua keluarga, ya, baik keluarga besar Noi juga keluarga besar Daniel. Tentu kami dengan senang hati untuk kami datang mengambil kami punya saudara perempuan. Tetapi kalau jika tidak ada, ya, berarti terus di rumah. Jika sampai tibanya Tuhan berkehendak, tetap mereka hidup dalam satu tempat, ya, di mana kita sudah tahu sama-sama tempat ada di sana. Ya, saya tidak mau pisahkan mereka berdua. Ini tujuan kami, ya. Saya rasa kita sepakat semua keluarga besar dan Sabu, adik-adik saya yang datang dari Sabu itu setuju dengan keputusan ini, setuju semua, cuma yang kami minta seperti jika ada hal-hal yang tidak sanggup keluarga Moi untuk menyelesaikan, kasihlah berita kami, ya, supaya kita sama-sama cari solusinya. Dan juga ketiga buah hati yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka ini adalah tanggung jawab kedua keluarga. Jangan hari ini kita berpisah dari sini, baru kita tidak pernah melihat lagi mereka. Tentu kita harus bagi waktu, ya. Sekarang alat komunikasi sudah canggih. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan mereka. Dan memang tujuan kami ini adalah salah satu tujuan ke sana, supaya dari keluarga besar Dawele dan Moi ini tidak bisa putus komunikasi, supaya ada komunikasi terus. Artinya hubungan emosionalnya itu lebih mempererat, begitu. Sehingga ada ini bicara kadi ini. Itu dalam budaya kita orang Sabu itu memang potong Mbak Moya itu sudah pikir jauh-jauh ke sana. Kita ini hanya peniru saja. Jadi Najami, saya punya saudara perempuan Najami, ingat baik-baik, jaga baik-baik kepercayaan yang diberikan oleh keluarga besar Moi dan Nomleni. Ya, Ina sekarang sudah berfungsi ganda. Ya, di bahu sebelah kanan adalah bertindak sebagai bapak, dan di bahu sebelah kiri bertindak sebagai mama. Jika ada sesuatu harus berkomunikasi dengan baik dengan keluarga besar Moi dan Nomleni bersama anak-anak. Apalagi Andre kan? Asep. El sudah umur berapa El? 16 tahun. Dan suruh SMA kelas 1 toh? Sekitar 16 tahun. Jadi memang kejadian hari ini dan kemarin ini belum mengerti. Jadi tanggung jawab ini adalah kepada kita semua, apalagi saya punya saudara dari Bena. Walaupun jauh itu membangun komunikasi yang baik supaya mereka terus terhubung. Jadi supaya jangan saya omong sendiri, mungkin ada yang dari Sabu atau saya punya kakak yang dari Sumba ini bisa bicara sesuatu untuk anak-anak dan sebenarnya. Baik, selamat sore semua. Terima kasih Malena sebagai kakak kita di Kota Kupang, yang kebetulan karena kakak Fitrebo sedang bertugas di Lampung, jadi kakak Malena ini berani
mengambil alih sebagai kakak. Nah, saya ulangi lagi makna dari pertemuan sore ini. Dalam adat Sabu itu ada istilah kadi yang pada waktu mau urus mereka konoto itu juga sudah disebutkan. Antara lain apabila suaminya meninggal kelak, maka kita akan ambil kembali saudara perempuan kita. Kenapa harus ambil kembali? Karena ini pisah, cerai mati, dan umur dia masih muda, sehingga bisa terjadi kalau dalam adat Sabu itu ada anak yang lahir di dalam rumah atau bui pakai kue jatuh dari pohon. Pada saat itu anak yang bui pakai kue tidak bisa pakai marga moi karena sudah cerai. Ini maksudnya tadi pembicaraan. Kita minta kembali supaya dalam perjalanan dia masih muda ini ada yang suka. Nah, tidak bisa lagi pakai marga moi, harus pakai marga laki-laki yang baru yang suka. Yang kedua, bahwa ada 3 anak, Elkana, Brian dan Keti Kalista. Ini marganya moi, tidak bisa diganggu gugat. Dalam perjalanan hidup itu tanggung jawabnya moi, untuk mereka mau sekolah, mau macam-macam, mau makan minum, moi punya tanggung jawab. Tetapi moi tidak bisa tahan sama saudara perempuan kita untuk segala urusan. Jadi misalnya tadi ada laki-laki yang suka, moi tidak bisa ikut campur karena suami sudah meninggal. Jadi tadi artinya kami ambil kembali kita saudara perempuan dan kami bertanggung jawab saudara perempuan, bukan anak dari saudara perempuan. Jadi yang moi tadi 3 bersaudara itu silahkan keluarga moi, itu intinya. Tetapi sekarang pembicaraannya dari keluarga moi atau dari Bena sana setuju atau sepakat tidak mau lepas sama saudara perempuan kita. Jadi tetap ada toh, anak-anak otomatis harus ada di dalam keluarga moi. Kita punya saudara perempuan nonaga masih dipertahankan moi. Karena itu tadi kakak Malena sudah bilang, nanti urusannya kalau ada yang suka atau kalau dia dipanggil Tuhan, kita sepakat semua tidak pisahkan mereka. Itu artinya begini, kalau sudah seperti itu, susah senangnya kita punya saudara perempuan itu menjadi tanggungan kita bersama. Tidak boleh ada yang tutup mata, sehingga yang namanya kadi ini kalau dulu kita ambil kembali, kita bawa pulang kita punya saudara perempuan. Tapi mengingat ada anak-anak 3 orang, mereka ada rumah di sini, ya sudah, mereka tinggal di rumah ini menjadi perhatian kita bersama. Tidak boleh tinggalkan mereka sampai kalau ada laki-laki yang suka sama dia, mari kita dulu bersama lagi. Ini kan khawatirnya nanti kalau si El, Brian, Kalista, kalau urus nanti, kalau hanya moi yang hadir, kita tidak hadir, nah ini kayaknya langgar janji ini. Moi dan Belega tetap hadir, kita sama-sama urus. Nah, demikian juga kalau Ren punya istri, ada yang suka, harusnya kalau kadi ini mereka kasih sama kita sekarang, nanti ada yang suka, kita tidak akan lagi komunikasi dengan moi. Tetapi tadi karena tidak mau lepas, ya kita masih bersama-sama bicara begitu. Jadi entah kalau ada adat penoto dan lain-lain, ya kita berunding bersama gitu. Jadi yang saya bisa tambahkan, apa artinya kadi
dan konsekuensinya. Sehingga kita berterima kasih. Moi tidak mau lepas mereka punya ipar yang mereka sudah anggap anak sendiri. Tetapi kita juga tidak akan tutup mata, lepas tangan. Karena ini kita punya saudara perempuan. Saya pikir itu aja yang saya bisa tambahkan dan dipahami bersama. Kenapa ada ini? Karena kita sudah bicara sampai begini, berarti sudah satu hati, kita sudah sama-sama bertanggung jawab. Terima kasih. Silakan Amalia. Baik, terima kasih. Kita lagi Amakira. Amakira. Terima kasih Amakira. Sudah sampaikan sedikit ini pandangan dan masukan untuk kedua keluarga. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Itu senada omong le, itu sedil. Tidak apa. Iya toh. Kami masuk tutup ya. Oh, dia. Gara-gara sudah PNS. Waktu dia belum PNS, saya bilang gali sumur. Siap dia bilang. Sekarang udah PNS. Sudah. Orang ada mau cium, dia masuk ke sini, kasih jalan sedikit. Baik, sukol kibena ada saudara itu bilang. Ayam tuh pasti. Woi sayang ya. Bukan Berarti sponsor. 100%. Mereka tuh nih PBB terus tadi. Tete. Baik Bapak Mama dan saudara-saudara, mungkin percakapan adat dan negara kita sudah berakhir di sini. Untuk menutup